Pada siang hari ini menjelang sore kita dapat bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam sudah sepatutnya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dan yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita semua, Ustadz Zakaria Husin Lubis, atas waktunya untuk mempresentasikan makalah kami dari kelompok 6. Eh, Langsung saja untuk menyikat waktu, makalah kami berjudul tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Sintuba, kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Ali Syarif. Mohon izin melanjutkan. Yang pertama, saya ingin memaparkan latar belakang, yaitu masyarakat Mekah sebelum Islam mengalami kemerosotan akidah dan moral yang sangat parah. Dalam hal keyakinan, mereka menyembah berhala yang didasarkan pada sentimen kesukuan. Setiap berhala yang mereka sembah mewakili simbol dari masing-masing suku, sehingga setiap suku pada masa itu memiliki berhala tersendiri. Nah, pada masa itu, kerusakan moral masyarakat Mekah sangat memprihatinkan. Tindakan seperti perampokan, pembunuhan, mabuk-mabukan, dan perilaku buruk lainnya menjadi kebiasaan sebagian besar penduduk. Perempuan tidak dihargai, mereka diperlakukan sebagai objek nafsu oleh kaum pria. Dan bayi perempuan yang lahir seringkali dibunuh oleh ayahnya karena dianggap sebagai aib. Oleh karena itu, masa tersebut dikenal sebagai zaman jahiliyah yang mencerminkan rusaknya akidah dan moral masyarakat Mekah. Nah, untuk memperbaiki kondisi moral tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak bangsa Arab dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam memperbaiki masyarakat Mekah adalah membenahi akidah mereka dengan memperkenalkan konsep tauhid. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah dalam hal moral. Rasulullah mendidik mereka agar menjadi umat yang membawa rahmat bagi seluruh alam dengan menerapkan 5 prinsip utama, yaitu al-ikha atau persaudaraan, al-musawah atau kesetaraan, at-tasamuh atau toleransi, at-tasyawur musyawarah, at-ta'awun tolong menolong, dan al-adalah keadilan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu rangkaian penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari karya seseorang yang dapat diamati. Nah, penelitian ini juga menggunakan analisis teori dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui buku, jurnal, dan kitab-kitab sejarah serta artikel sejarah peradaban Islam. Kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin memiliki arti pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun nama Khulafaur Rasyidin dicetuskan oleh orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dalam menjalankan tugas. Dalam Al-Quran, manusia secara umum adalah khalifah Allah di muka bumi atau khalifah fil ard, yaitu untuk merawat dan memperdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan secara khusus, khalifah adalah pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umatnya, dan secara kondisional juga menggantikan sebagai penguasa kedaulatan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad selain sebagai nabi dan rasul, selain jadi nabi dan rasul, juga sebagai imam
penguasa, panglima perang, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita akan mengulas keempat Khulafaur Rasyidin, dimulai dari khalifah pertama yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin dari tahun ke-11 hingga 13 Hijriah atau tahun 632 hingga 634 Masehi. Nah, nama asli beliau Abu Bakar As-Siddiq itu menurut pendapat yang sahih adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy At-Taimi. Jika ditarik garis ke atas pertautan asal keturunan Abu Bakar, itu akan bertemu dengan keluarga Nabi Muhammad, yakni bersatu dalam satu darah Adnan. Nah, sehingga antara Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu masih memiliki tali persaudaraan. Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah, tidak berapa lama setelah Nabi lahir. Karena kedekatan umur inilah Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Persahabatan keduanya tidak terpisahkan baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Bahkan persahabatan keduanya tak terpisahkan ketika sama-sama berjuang menegakkan agama Allah. Biarpun hidup pada zaman jahiliyah, berbagai kebaikan telah melekat kepada Abu Bakar sejak kecil. Lembut dalam bertutur kata, sopan dalam bertindak, dan merupakan beberapa sifat bawaannya. Ia juga perasa dan sangat mudah tersentuh hatinya. Abu Bakar merupakan sosok sahabat Nabi yang terkenal sangat dermawan. Demi membela kaum muslimin yang tertindas di Makkah, beliau tidak segan-segan mengeluarkan hartanya. Salah satu contoh yaitu saat Abu Bakar menebus budak seperti Bilal bin Rabah dari majikannya Umayyah bin Khalaf yang pada saat itu mereka menolak keluar dari Islam. Kemudian gelar As-Siddiq itu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada Abu Bakar karena beliau merupakan orang yang pertama kali mempercayai dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Gelar ini masih kita kenal sampai sekarang. Abu Bakar merupakan orang yang sangat sederhana. Setelah menjadi khalifah bersama istrinya, beliau tinggal di Sunnah, satu daerah pinggiran kota Madinah. Rumah Abu Bakar pun di Sunnah itu sangat kecil, seperti layaknya kaum Baduy lainnya. Nah, selama 6 bulan masa kekhalifahannya, sahabat Abu Bakar pulang pergi antara Sunnah dan Madinah. Kemudian kita bicara terkait proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dulu setelah Nabi wafat, kaum muslimin itu dihadapkan pada suatu problema yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apapun dan eh, s- siapa yang akan mengganti sebagai pemimpin umat. Suasana wafatnya Rasul eh, menjadikan umat Islam dalam kebingungan. Hal ini mereka Hal ini karena mereka sama sekali tidak siap kehilangan, baik sebagai pemimpin, sahabat, maupun golongan sahabat dari Ansar yang berkumpul di tempat Sakifah Bani Sa'idah. Sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota. Pertemuan golongan Ansar di Sakifah Bani Sa'idah dipimpin seorang sahabat yang sangat dekat Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Ubadah, seorang tokoh terkemuka dari suku Khazraj. Nah, pada saat eh, sahabat Sa'ad bin Ubadah itu mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah, itu ia menyatakan bahwa kaum Ansor lah yang pantas memimpin kaum muslimin. Ia mengungkapkan
Demikian sambil berargumen bahwa golongan Ansor lah yang telah banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Tentu saja gagasan dan wacana tersebut itu disetujui oleh para sahabat dari golongan Ansor. Pada saat beberapa tokoh Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat Muhajirin yang lain tahu temuan orang-orang Ansor tersebut, kemudian mereka segera menuju ke Sakifah Bani Sa'idah. Dan pada saat orang-orang Muhajirin datang di Sakifah Bani Sa'idah, kaum Ansor nyaris bersepakat untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Karena pada saat tersebut para tokoh Muhajirin juga datang, maka mereka eh, juga diajak untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah. Namun, kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar itu menolak dengan tegas membaiat Sa'ad bin Ubadah tadi. Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansor bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Alasannya karena eh, mereka lah yang lebih dulu memeluk agama Islam. Kaum Muhajirin dengan perjuangan yang berat selama 13 tahun menyertai Nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy di Mekah. Nah, dengan usulan Abu Bakar tersebut, golongan Ansor tidak dapat membantah usulannya. Dengan diplomasi dan kerjasama antara Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, maka Umar bin Khattab ikut serta-merta membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW, yang tindakannya juga diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Saat itu, para peserta pun mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka berdua, karena mengakui keutamaan dan kelayakan dari Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam. Barulah keesokan harinya Abu Bakar dibayar secara umum oleh masyarakat luas. Kemudian kebijakan strategis Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai khalifah pertama sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar dihadapkan dengan berbagai keadaan masyarakat, yaitu muncul pembangkangan, orang yang enggan membayar zakat, serta bermunculannya nabi palsu. Untuk mengatasi hal ini, maka Abu Bakar menyelenggarakan musyawarah dengan para sahabat lainnya untuk menghadapi problematika di tengah umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW, yaitu mengirim pasukan Usama. Pada masa Rasul masih hidup, beliau telah memerintahkan Usama untuk pergi berperang melawan Romawi. Tapi di tengah perjalanan pasukan ini menuju ke Romawi, mereka mendengar kabar bahwa Rasul telah wafat. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk pergi berperang dan kembali ke Madinah. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, beliau ingin meneruskan rencana Rasul untuk mengirim pasukannya ke Romawi. Tapi hal ini sempat ditolak oleh Umar bin Khattab dengan alasan kestabilan dan keamanan di Madinah. Akan tetapi, Abu Bakar tetap tegas untuk mengirim pasukan ini ke Romawi. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Usamah berhasil mencapai kemenangan gemilang. Jumlah pasukan yang terbunuh tak terkira banyaknya. Rampasan perang yang mereka sita juga tidak sedikit, disertai sejumlah orang ditawan. Kebijakan dari Abu Bakar Siddiq juga dalam memberi kaum Riddah, nabi palsu dan orang yang menolak membayar zakat. Pada masa awal kepemimpinannya, Abu Bakar dihadapkan pada masalah nabi palsu, kemurtadan dan orang yang tidak mau membayar zakat. Masalah nabi palsu itu merupakan masalah yang telah ada saat Rasul masih hidup, tapi tidak begitu melakukan perlawanan yang cukup berarti kepada Rasul. Namun setelah wafatnya Rasul, mereka itu semakin menjadi-jadi.
dan mudah menyebarkan pengaruh kepada kaum muslimin yang belum mempunyai keimanan yang kokoh. Tokoh-tokoh seperti Tulaihah di Bani Asad, Musailamah di Bani Hanifah, dan di Yaman muncul Al-Ansi Dzil Khimar. Golongan murtad muncul karena adanya kaum muslimin yang hanya masuk Islam tidak secara sungguh-sungguh. Mereka hanya masuk Islam karena pada saat itu Islam yang berkuasa, sehingga keimanan mereka mudah goyah dengan wafatnya Rasul. Munculnya orang yang tidak mau membayar zakat juga merupakan persoalan yang cukup rumit. Menurut mereka, karena kaum Ansor dan Muhajirin telah berselisih paham mengenai kedudukan khalifah sebagai pengganti Rasulullah. Beliau sendiri tidak pernah mewasiatkan kepada siapapun untuk menggantikan kedudukannya. Oleh karena itu, sangatlah layak bagi kita untuk menentukan jabatan khalifah bagi golongan mereka masing-masing. Keharusan untuk tunduk kepada Abu Bakar atau orang lain tidak terdapat dalam ketentuan agama dan kitabullah. Kita hanya diperintahkan untuk taat kepada orang-orang yang kita angkat untuk mengurus kita. Meski terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi kesulitan yang memuncak pada masa ini, kelihatan kebesaran jiwa dan ketabahan hati Abu Bakar. Seraya bersumpah dengan tegas, dia menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran termasuk kaum eh, muslimin yang murtad itu. Nah, dari sini kita dapat mengetahui walaupun Abu Bakar mempunyai sikap yang lemah lembut, akan tetapi dia mempunyai prinsip yang kuat dalam mempertahankan Islam dan dia tetap berpegang pada prinsipnya walaupun terjadi perdebatan di kalangan sahabat. Abu Bakar menyusun strategi peperangan dengan cara menyusun dan membagi pasukan Muslim menjadi 11 divisi, yang masing-masing divisi dipimpin oleh seorang komandan atau panglima perang. Diperbolehkan bagi masing-masing pasukan untuk memilih dan menentukan anggotanya yang dinilai cukup kuat dan tangkas dalam mengemban tugas. Dengan strategi perang tersebut, akhirnya kaum yang ingin memisahkan diri dengan Islam dapat ditumpas dan persatuan Islam dapat dibangun kembali. Inilah fondasi pertama yang telah dibuat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk perkembangan Islam masa selanjutnya. Pada masa ini belum banyak yang dapat dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar mengenai pengelolaan pemerintahan. Nah, hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan internal yang harus dihadapi. Bentuk pemerintahan pada masa Khalifah Abu Bakar itu masih meneruskan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu kekuasaan bersifat sentral, eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpusat pada pemimpin tertinggi, yaitu Khalifah. Kemudian eh, kebijakan strategis dari Abu Bakar selanjutnya adalah terkait Quran. Ide mengenai pembukaan Al-Quran itu sebetulnya berasal dari sahabat Umar bin Khattab. Nah, ide ini muncul karena keprihatinannya terhadap banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal dunia dalam Perang Yamamah. Untuk mewujudkan idenya, Umar melakukan dialog dengan Abu Bakar karena beliaulah pemimpin tertinggi umat Islam pada saat itu. Pada awalnya Abu Bakar menolak atau tidak setuju dengan ide Umar tersebut dengan alasan karena Rasul tidak pernah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran dan Abu Bakar tidak mau melakukan perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Rasul tersebut. Namun setelah terjadi dialog yang cukup panjang, akhirnya Khalifah Abu Bakar setuju dengan ide Umar. Nah, untuk merealisasikan program ini, Khalifah Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Pada awalnya Zaid juga tidak setuju dengan ide tersebut. Dia beralasan seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar. Namun setelah ketiga orang ini berdialog, akhirnya diputuskan untuk membuka Al-Quran dan orang yang diberi tugas untuk itu adalah Zaid bin Sabit. Lanjut kita ulas khalifah yang kedua yaitu sahabat Umar bin Khattab yang memimpin pada tahun 634 hingga 644 Masehi.
Sahabat Umar lahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Dia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang jarang. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat, di mana dia menjadi juara gulat di Mekah. Keluarga Bani Adi juga dikenal mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata masyarakat pada saat itu, sehingga keluarga ini terkenal di kalangan kaum Quraisy. Kecerdasan Umar dimungkinkan dari pengaruh genealogi keluarganya. Umar dikenal sebagai tokoh yang gagah, berani, dan tegas. Dia memiliki kepribadian yang benar-benar kuat. Tetapi dengan kekuatannya yang besar itu, dia bukanlah seorang yang tamak dan serakah. Dia bukanlah orang yang ingin berkuasa dan memperbesar kemegahan dan kekuasaan bila tidak ada alasan yang benar dan mendorongnya ke arah itu. Sedang dia sendiri tidak menginginkannya. Karena Umar memiliki fitrah adil, menyampaikan hak-hak kepada yang seharusnya, dan tetap menjauhi hal-hal yang dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian eh, terkait kebijakan strategis Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pernah Umar bin Khattab diangkat dan dipilih oleh para pemuka masyarakat dan disetujui oleh jamaah kaum muslimin. Pada saat sakit menjelang ajal tiba, Abu Bakar melihat situasi negara masih labil dan pasukan yang sedang bertempur di medan perang tidak boleh terpecah akibat perbedaan keinginan tentang siapa yang akan menjadi calon penggantinya. Dia memilih Umar. Pilihannya ini sudah dimintakan pendapat dan persetujuan para pemuka masyarakat pada saat mereka menengok dirinya sewaktu sakit. Setelah tonggak kepemimpinan kaum muslimin ada di tangannya, Umar mulai melakukan perluasan wilayah dengan cara melakukan penyerangan kepada negeri yang dulu masih dikuasai oleh non-muslim. Di masa pemerintahan Umar, keadaan bala tentara Islam telah jauh lebih kuat daripada laskar bangsa Romawi, yaitu setelah mereka mendapat kemenangan yang gemilang pada pertempuran Ajnadain. Umar mengirimkan pasukan untuk menyerbu Persia di bawah kepemimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan ini berhasil merebut Persia dari tangan kerajaan keluarga Sasan yang sudah berkuasa kira-kira 4 abad lamanya. Setelah perang ini ekspansi Islam terus berjalan hingga dapat menguasai Mesir, Skandaria, Akka, Yafa, Gizah, dan lain-lain. Umar dikenal sebagai khalifah yang menerapkan negara modern atau daulah Islamiyah. Dia membagi negara terdiri dari provinsi-provinsi yang berotonomi penuh. Kepala pemerintahan provinsi bergelar Amir. Setiap provinsi tetap berlaku adat kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan aturan pusat. Para amir atau gubernur provinsi dan para pejabat distrik sering diangkat melalui pemilihan. Nah, agar mekanisme berjalan dengan lancar, dibentuklah organisasi negara Islam yang pada garis besarnya sebagai berikut, yaitu ada An-Nizam As-Siyasi atau organisasi politik yang mencakup Al-Khilafat terkait cara memilih khilafah, Al-Witariyat juga terkait cara memilih khilafah, Al-Kitabat terkait dengan pengangkatan pejabat negara. Kemudian yang kedua ada An-Nizam Al-Idasi, yaitu organisasi tata usaha atau administrasi negara. Yang ketiga ada An-Nizam Al-Harbi, organisasi ketentaraan atau eh, pertahanan negara. Kemudian ada An-Nizam Al-Mali atau organisasi keuangan negara. Dan ada An-Nizam Al-Qadai, organisasi kehakiman yang meliputi masalah-masalah pengadilan banding dan pengadilan damai. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada masalah ijtihad ini ternyata Khalifah Umar telah mencontohkan dengan melakukan ijtihad tentang hukum Islam. Ijtihad hukum yang mencakup
tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri demi membebaskan dirinya dari kelaparan. Yang kedua yaitu menghapuskan bagian zakat dari para mu'alaf atau orang yang dibujuk hatinya karena baru masuk Islam. Kemudian yang ketiga yaitu menghapuskan hukum mut'ah atau kawin kawin sementara yang sebelumnya diperbolehkan. Inti dari semua perubahan peraturan-peraturan pemerintahan adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Khalifah Umar telah benar-benar mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya hukum Islam tidak kaku dan harus dimaknai sama dalam setiap zamannya. Hukum Islam bersifat fleksibel, artinya setiap zaman dapat melakukan ijtihad, asalkan ijtihad yang dilakukan itu tidak menyalahi Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam eh, sektor ilmu pengetahuan pada masa Umar bin Khattab, dengan semakin bertambah luasnya daerah kekuasaan Islam, mulailah muncul beberapa permasalahan, antara lain mengenai cara pembacaan Al-Quran, penafsiran, dan dialeknya. Berdasarkan masalah ini, maka Khalifah Umar dan para sahabat lain mulai berpikir untuk memecahkan permasalahan ini. Maka lahir ilmu qiraat yang erat kaitannya dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Terdapatnya beberapa dialek bahasa dalam membaca Al-Quran. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam membaca dan memahaminya. Oleh karena itu, dilakukan standarisasi bacaan dengan kaidah-kaidah tersendiri. Apalagi bahasa Arab yang tidak bersyakal, itu tentu menimbulkan kesulitan dalam membacanya. Nah, untuk mempelajari bacaan dan pemahaman Al-Quran, Khalifah Umar telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Palestina, Ibadah bin As-Samit ke Hims, Abu Darda ke Damaskus, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Ayyub tetap di Madinah. Perkembangan ilmu lain juga mulai terlihat pada masa ini, seperti ilmu hadis, nahwu, ilmu fikih, dan ilmu kedokteran. Untuk ilmu hadis memang belum begitu terkenal pada masa ini, hanya saja baru mulai menjadi isu yang berkembang di kalangan sahabat pada masa itu. Pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Umar, mushaf Al-Quran berada di bawah pengawasannya. Sepeninggal Umar, mushaf itu disimpan di rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah SAW. Dalam sektor arsitektur, dalam Islam, dunia arsitektur dimulai dengan dibangunnya masjid. Masjid selain sebagai tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat untuk proses pembelajaran dan pusat kegiatan kaum muslimin. Beberapa masjid telah dibangun pada masa Umar, di antaranya yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Atiq. Khalifah Umar melakukan perbaikan dan pembangunan masjid-masjid ini. Pertama, Masjidil Haram, Khalifah Umar mulai memperluas masjid yang pada masa Rasulullah masih amat sederhana. Kemudian pada Masjid Nabawi, Khalifah Umar memperluas masjid ini itu pada tahun ke-17 Hijriah dengan menambah bagian selatan 5 meter dan bagian utara ditambah 15 meter dan pintunya menjadi 3 buah. Dan kemudian Masjid Al-Atiq, masjid yang pertama kali dibangun di Mesir, yaitu terletak di utara benteng Babylon berukuran 50 kali 30 hasta. Masjid ini tidak bermihrab, mempunyai 3 pintu, dilengkapi dengan tempat berteduh bagi para mufasir. Selain masjid, mulai juga dibangun kota-kota, di antaranya yaitu Basrah, dibangun pada tahun 14 hingga 15 Hijriah dengan arsiteknya Utbah Ibnu Ghazwah, dibantu oleh 800 pekerja. Khalifah Umar sendiri yang menentukan lokasinya, kira-kira 10 mil dari Sungai Tigris. Untuk memenuhi kebutuhan air penduduk, maka dibuatlah saluran air dari sungai menuju ke kota. Kemudian kota Kufah, yaitu dibangun di bekas ibu kota kerajaan Arab sebelum Islam. Munazir, Manazir sekitar
2 mil dari Sungai Efrat. Pembangunannya dipercayakan kepada Salman Al-Farisi dan kawan-kawan. Arsitek Persia ini memperoleh pensiunan selama hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu kota Fustot yang dibangun pada tahun 21 Hijriah. Kota ini dibangun karena Khalifah Umar tidak menyetujui usulan dari Amr bin As yang eh, mengusulkan untuk menjadikan Iskandariah sebagai ibu kota provinsi Mesir dengan alasan karena Sungai Nil membatasi kota tersebut dengan Madinah sehingga akan menyulitkan hubungan dengan pemerintah pusat. Dibangun di sebelah timur Sungai Nil, dilengkapi dengan bangunan-bangunan utama eh, sebuah kota. Kemudian eh, terkait Us- sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib, insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz Muhammad Ali Asyari. Baik, terima kasih Ustadz Hasin atas pemaparannya tentang Khalifah pertama dan juga kedua, yakni Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan. Yang pertama, biografi beliau. Utsman bin Affan, nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Utsman ini merupakan anak dari Affan, nah, dan ayah beliau itu adalah seorang saudagar yang kaya raya. Nah, Utsman sendiri lahir di Taif pada tahun 579 Masehi atau 42, tahun 42 sebelum Hijriah. Nah, Utsman bin Affan ini Utsman bin Affan merupakan sahabat Nabi Muhammad yang memiliki julukan Dun Nurain. Kenapa kok beliau dijuluki The Nurain? Karena beliau telah menikahi kedua putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidatuna Ruqayyah wa Ummi Kulsum. Karena beliau menikahi kedua putri beliau, beliau dijuluki Dun Nurain. Beliau ini merupakan pedagang yang kaya raya dan juga ekonom. eh, Tapi di luar itu beliau sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam pada awal-awal dakwah dari kekhalifahan beliau. Ciri fisik beliau di sini kami mengambil dari salah satu kitab yakni Al-Bidayah wan Nihayah. Ciri fisik beliau memiliki wajah yang rupawan, lembut, mempunyai jenggot yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang sendi yang besar, berbau bidang, berambut lebat, bentuk mulut bagus, berwarna sawo matang. Nah, dan beliau juga memiliki akhlak yang eh, tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Kalau Umar bin Khattab terkesan dengan sangat tegas. Kalau beliau, Utsman bin Affan terkesan sangat pemalu. Dari beliau adalah sahabat Rasulullah yang memiliki sifat sangat malu. Akan tetapi beliau memiliki selalu mendahulukan kebutuhan kebutuhan keluarga atau kebutuhan kelompok daripada kebutuhan pribadi. Ya. Poin kedua yakni proses terpilihnya Utsman bin Affan. Proses terpilihnya Sayyidina Utsman itu berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Kalau khalifah-khalifah sebelumnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu dipilih dipilih secara ditunjuk, langsung ditunjuk. Kalau Utsman bin Affan dipilihnya secara sistem formatur. Jadi ada seperti bisa dikatakan kayak panitia, panitia kecil yang dibentuk oleh Sayyidina Umar untuk memilih khalifah yang selanjutnya. Nah, formatur tersebut terdiri dari 6 orang. Nah, kalau biasanya panitia hanya mengurusi pemilihan, tetapi di sini juga formatur juga terdiri dari kandidatnya juga. Jadi kandidat sekaligus formatur. Nah, formatur tersebut terdiri dari
Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Abdullah, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dewan formatur tersebut harus memilih satu di antara mereka untuk menjadi khalifah yang selanjutnya setelah Umar bin Khattab. Nah, pada pemilihan ini eh, terpilih 3 hari setelah dewan dibentuk dan diumumkan kepada hari keempat. Hasilnya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah mengundurkan diri. Mereka menunjuk Utsman dan Ali untuk melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, oleh karena itu, sisa sisa dua, yakni eh, Sayyidina Utsman bin Affan dan juga Sayyidina Ali, suara masyarakat pada saat itu dan juga dari tim formatur itu lebih cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Eh, ada beberapa yang mengatakan ini juga dari aspek senioritas karena Utsman lebih senior daripada Ali, jadi pada saat itu mereka lebih memilih Utsman daripada Ali. Oh, dan juga ada alasan yang menyebutkan bahwa dengan memilihnya Utsman yang lebih sepuh daripada Ali bin Abi Thalib, eh, jadi mereka beranggapan bahwa kelak nanti Ali juga bisa menggantikan Utsman bin Affan dalam pemerintahan kekhalifahan. Ya. Nah, Utsman terpilih pada bulan Dzulhijjah 24 Hijriah dan masa pemerintahan Utsman merupakan masa yang terlama di antara Khulafaur Rasyidin, nah, yaitu 12 tahun dari 644 Masehi hingga 656 Masehi. Strategi dakwah Utsman bin Affan yang pertama yaitu perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan juga melanjutkan perjuangan dari Umar bin Khattab yakni memperluas wilayah Islam. Nah, dan melanjutkan usaha penaklukan Persia. Kemudian dilanjutkan dengan negara-negara lain seperti Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Dan juga usaha perluasan wilayah kekuasaan Islam ini lebih lancar karena pada saat itu Utsman membangun armada laut, jadi melalui perairan lebih memudahkan umat Islam pada saat itu untuk melakukan perluasan wilayah. Satu persatu daerah dari seberang laut ditaklukannya seperti wilayah Asia Kecil, Siprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia, dan juga eh, apa namanya Azerbaijan dan Rai, begitu juga di Iskandaria dan di Persia. Selain itu juga masih banyak kontribusi Khalifah Utsman dalam perluasan ini, tidak hanya dalam perluasan wilayah, tapi juga dengan eh, pelebaran atau peningkatan infrastruktur, yaitu seperti pelebaran Masjid Nabawi dan juga renovasi dengan model yang terbaru mengikuti zaman. Pada masa Rasul, Masjid Nabawi itu hanya beralas batu bata. Tetapi pada zaman Utsman itu diganti semuanya dinding masjid dari batu ukir perak, terus atapnya kayu jati dan pintunya tetap 6 seperti pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga eh, strategi dakwah beliau yang sangat populer yang masih kita gunakan hingga saat ini yaitu standarisasi mushaf Utsmani. Nah, jadi kebijakan Utsman yang paling populer di antara yang lain yaitu kodifikasi Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Ya, jadi tidak hanya berfokus di Makkah dan Madinah, tetapi juga diluaskan ke wilayah-wilayah di luar kota Makkah dan Madinah. Perbedaan wilayah-wilayah, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan perbedaan dialek, dan lain-lain sebagainya, itu menyebabkan perbedaan juga cara baca dalam Al-Quran, atau biasa kita sebut dengan qiraat. Ilmu qiraat mereka jadi bermacam-macam. Ada yang mengambil dari sahabat ini, ada yang mengambil dari sahabat ini, ada yang mengambil dari sahabat ini. Nah, itu hampir menyebabkan perang saudara.
hanya karena perbedaan bacaan qiraat. Nah, pada saat itu Khalifah Khalifah Utsman eh, apa di apa mendapatkan laporan dari Hudzaifah Al-Yamani. Setelah itu, beliau menanggapi laporan tersebut, memutuskan bahwa untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Nah, cara baca inilah eh, cara baca yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin hingga saat ini, yaitu Mushaf Utsmani ini. Dan kiroatnya seperti yang diajarkan Rasulullah SAW pada seperti yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah dan juga eh, khalifah-khalifah yang sebelumnya. Nah, setelah penyeragaman cara baca atau penyeragaman kiroat, pada pemerintahan Utsman juga melaksanakan pembukuan, jadi pembukuan mushaf hingga selesai. Nah, pembukuan ini setelah selesai, satu mushaf itu disimpan di Madinah. Kemudian dibuatlah beberapa salinan-salinan mushaf yang lainnya itu untuk dikirim ke kota-kota luar dari Makkah dan Madinah seperti Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. Nah, mushaf-mushaf ini yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani yang kita gunakan hingga sekarang. Nah, terus yang ketiga, dakwah beliau, strategi dakwah beliau yakni pengangkatan pejabat negara. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun dan ketika dibaiat resmi menjadi khalifah, Utsman ini melakukan eh, pemberhentian kepada pejabat-pejabat gubernur yang lama digantikan dengan pejabat yang baru. Nah, di kalau dari beberapa pendapat bahwasannya selama 12 tahun ini bisa dikatakan 6 tahun pertama bisa dikatakan berhasil dan 6 tahun kedua itu masa keterpurukan Utsman bin Affan dan berujung pembunuhan secara keji terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Karena kenapa? Karena Utsman pada saat itu eh, memberhentikan pejabat-pejabat gubernur yang lama dan menggantikan dengan pejabat baru yang berasal dari kalangan Bani Umayyah. Yang mana Bani Umayyah ini kebanyakan dari saudara-saudara dari Utsman. Contohnya seperti Walid bin Uqbah, saudara Sayyid Utsman, yang menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur Kufah. Nah, dan juga sepupu Utsman, Marwan bin Hakam, dilantik sebagai sekretaris negara. Jadi semua pejabat-pejabat negara pada saat itu merupakan saudara-saudara dari Utsman dan ini menyebabkan protes dan juga pemberontakan sampai akhir hidup dari Sayyidina Utsman bin Affan. Bisa dikatakan nepotisme lah, nepotisme. Jadi eh, kalau kalau sekarang ya bisa dikatakan dinasti. Jadi keluarga-keluarga beliau semuanya diberi diberi jabatan. Jadi diberi jabatan pejabat-pejabat seperti yang eh, dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oke, yang selanjutnya yakni sistem sistem pemerintahan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, yang pertama dari bidang agama, beliau juga eh, dalam dalam ibadah haji dan juga pembangunan masjid, beliau mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman yang menguntungkan bagi umat muslim pada saat itu. Contohnya yaitu seperti mengatur sistem transportasi dan akomodasi bagi jamaah haji dan juga memastikan ketersediaan air, makanan dan lain-lain tempat istirahat selama perjalanan haji dan juga dipastikan untuk sistem keamanan dan perlindungan bagi jamaah haji selama perjalanan di tempat suci dan juga kebijakan-kebijakan yang lainnya yang sangat menguntungkan umat Islam pada saat itu. Nah, yang kedua, pembukuan Al-Quran sudah seperti yang saya jelaskan tadi, Mushaf Utsmani. Dan yang ketiga ini penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam, beliau melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang menjadi jajahan Islam dan wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan itu dimanfaatkan sumber dayanya
untuk memperluas atau lebih lebih menyebarkan agama Islam lebih luas lagi. Ya. Yang dalam bidang ekonomi, pada 6 tahun pertama kepemimpinan Utsman, banyak negara telah dikuasai dan juga Utsman pada saat itu negara-negara yang telah ditaklukkan, beliau menata kembali dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan pada masa Umar. Karena Sayyidina Utsman merupakan saudagar yang kaya raya dan juga ekonom. Beliau sangat handal dalam mengatur ekonomi. Jadi beliau mengembangkan potensi sumber daya alam dan mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara-negara yang telah ditaklukkan. Aliran air digali, seperti jalan-jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam, dan juga keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan dalam bidang ekonomi terbukti sangat berkembang, maju dan sangat pesat. Dan karena beliau menggunakan prinsip-prinsip ekonomi yang telah dijalankan di pemerintahan. Prinsip-prinsipnya seperti menerapkan politik ekonomi secara Islam, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal, dan juga tidak berbuat dolim terhadap rakyat dalam menentukan cukai dan pajak, dan juga memberi hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal, dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi yang lainnya pada saat itu. Dalam bidang sosial, pada masa kekhalifahan Utsman, masyarakat itu lebih diberikan kebebasan untuk melakukan apapun di luar daerah. Berbeda dengan masa pemerintahan yang sebelumnya yang dipimpin oleh Sayyidina Umar yang terkesan tegas dan juga ketat. Untuk keluar daerah saja harus izin, dan bahkan izin pun kadang ditolak. Nah, tetapi pada masa pemerintahan Utsman itu lebih diberi kebebasan, sehingga kebijakan ini membuat masyarakat hidup serba mudah dibandingkan dengan kepemimpinan yang sebelumnya. Nah, dalam bidang politik, Utsman juga membagi lembaga pemerintahan dalam beberapa bagian. Nah, yang pertama, pembantu wazir atau muawin. Wazir atau muawin ini seperti menteri lah kalau pada saat ini, ya, yang membantu tugas-tugas serta tanggung jawab kekhalifahan Islam. Ada ada muawin dalam bidang pemerintahan, ada dalam bidang administrasi, dan juga ada yang bertugas sebagai sekretaris negara. Pada saat itu diampu oleh Marwan bin Hakam. Jadi sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan itu hampir mirip dengan sistem pemerintahan, eh, contohlah Indonesia lah. Jadi di Indonesia juga ada beberapa menteri, gubernur, dan juga eh, Baitul Mal seperti BPK atau militer, TNI, dan lain-lain itu hampir mirip. Jadi sistem, eh, kalau nggak salah, parlemen atau presidensial gitu, saya lupa. Presidensial kalau nggak salah. Ya, jadi ada menteri-menteri yang ditugaskan untuk membantu khalifah dalam bidang pemerintahan dan administrasi. Nah, yang kedua, kepala pemerintahan daerah atau gubernur. Di gubernur-gubernur eh, pada masa Umar bin Khattab yang telah menyebar ke berbagai daerah dan kota Islam, Utsman bin Affan menetapkan kekuasaan para gubernur sebelumnya yang sudah diangkat Umar bin Khattab. Masa para gubernur ini untuk memerintah lagi selama 1 tahun penuh. Nah, dalam hukum pemerintahan Utsman, beliau meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat fondasi negara Islam yang semakin luas dan menghadapi hal-hal yang baru dengan semakin banyak inovasi, ya, dan juga beraneka ragam. Eh, Terus yang keempat, Sayyidina Utsman membuat Baitul Mal. Baitul Mal ini seperti tempat untuk mengatur Saya masalah. rasa terlalu lama, Pak. Oh, Karena nggak ada baik. PowerPoint terlalu lama. Baik, Udah Ustaz. 1 jam.
Mulai saja diskusinya. Baik, karena udah terlalu lama penjelasannya, kita buka diskusi agar untuk memperluas wawasan kita semua. Monggo teman-teman, jika ada tambahan, sanggahan, kritik, dan saran, dan juga pertanyaan, dipersilahkan. Baik, Ustadz Furqan, silakan. Terima kasih Ustadz Muhammad Ali Asyari dan satu lagi dari siapa ya yang Ustadz presentasi? Hasin, Ustadz Hah? Hasin, Oh, Ustadz Ustadz Hasin. Amin. Ya, jadi dan terima kasih juga kepada dosen pengampu kita Dr. Zakaria Hussein Lubis. Saya ingin menyampaikan begini ya, di dalam makalah ini sepertinya tidak tercantum, tidak dijelaskan relevansinya dengan sistem ketatanegaraan modern. Karena 4 khalifah ini sebenarnya merepresentasikan sebuah sistem ketatanegaraan yang berbeda. Seperti Abu Bakar misalnya itu adalah orang yang dipilih oleh 2 kelompok besar, ya, Muhajirin dan Ansor, gitu ya. Nah pemilihan seperti itu apa namanya, gitu ya. Kemudian pada masa Umar itu malah ditunjuk, gitu ya. Nah kemudian pada masa, jadi seperti kayak wasiat, seperti raja kepada anaknya, gitu ya. Dan itu dibolehkan. Kemudian pada masa Umar ke Utsman itu ada sekelompok tokoh yang dijadikan formatur dan kemudian mereka bermusyawarah. Dan terakhir kita Utsman terbunuh, baru kemudian masyarakat luas mengangkat Ali radhiyallahu an, gitu ya. Nah itu mungkin barangkali ada baiknya dijelaskan karena biar relevansinya dengan kondisi kita ini, dan ini sekaligus menjelaskan bahwa di dalam sejarah Islam, gitu ya, sistem ketatanegaraan pemerintahan itu sebenarnya dinamis, tidak kaku, dan disebut khilafah pun dinamis sebenarnya, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya itu seolah-olah itu kemudian kaku. Kemudian yang kedua, saya cuma hanya mengirim catatan saja. Kata-kata penaklukan kalau saya baca teks aslinya dalam bahasa Arab itu berangkat dari kata fathun. Misalnya Fathul Mesir misalnya, gitu ya. Tapi diterjemahkan Indonesia menjadi penaklukan Mesir. Nah saya kurang sependapat karena ada kesan orang Islam itu menjadi orang yang ekspansionis dan haus kepada daerah-daerah baru seperti layaknya kolonialisme, gitu ya. Saya lebih cenderung kepada istilah pembebasan karena kata fatah itu artinya membuka, membebaskan. Jadi ada baiknya mungkin literatur kita mulai menggantikan istilah penaklukan menjadi istilah pembebasan, gitu ya. Karena ini terus terang menjadi pintu masuk juga buat pihak-pihak yang menganggap Islam disebarkan gitu dengan semangat untuk menaklukkan negeri-negeri yang bertentangan atau yang melawan atau yang apapun dengan Islam, gitu ya. Padahal kalau kita lihat fakta sejarah, ini kan kita bicara fakta sejarah, bahwa yang terjadi adalah Islam datang ke berbagai negeri itu tidak merampas atau malah kemudian mengeksploitasi negeri tersebut. Yang terjadi bahkan negeri-negeri yang kemudian didatangi, walaupun dia lewat pendekatan militer, itu berakhir dengan kemajuan, kemakmuran, orang-orang di sana antusias, gembira, lahir ilmuwan. Misalnya di Asia Tengah muncul Bukhari, gitu ya, Imam Bukhari, gitu ya, dari Bukhara, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat happy gitu. Bahkan ya sebenarnya bahkan akhirnya memang terbukti mereka terbebas dari cengkeraman mungkin barangkali selama ini penjajahan mental, moral dari penguasa sebelumnya ketika Islam belum datang. Ya, saya kira 2 hal itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Ustadz Furqan, terima kasih atas tanggapannya dan juga tambahan. Yang pertama yakni relevansi dengan pemerintahan modern. Eh, Sangat banyak yang bisa kita ambil dari pemerintahan Khalifah Rasyidin seperti cara penunjukan khalifah, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali. Cara pengangkatan khalifah dengan cara yang berbeda-beda, seperti Abu Bakar dan Umar yang ditunjuk, eh, atau bisa dikatakan aklamasi, dan juga tetapi ketika pada masa Utsman bin Affan dibentuk dibentuk sistem formatur atau bisa dikatakan demokrasi, dan itu tidak ada dalam makalah kami. Coba nanti kami tambahkan untuk revisian. Terima kasih Ustadz Furqan, dan Ya, juga tadi tambahan kata penaklukan diganti dengan pembebasan. Eh, kebebasannya. saya juga setuju karena
terkesan seperti menjajah menjajah kota-kota atau menjajah negara-negara lain dan juga eh, mungkin itu yang dapat saya tangkap eh, Ya. karena masih banyak. Monggo Ustadz Nikmat Sabli. Baik, terima kasih Ustadz Hasin dan Ustadz Muhammad Ali Syari. Dan juga terima kasih pada dosen kita yaitu Dr. Zakaria Lubis. Saya ingin bertanya di antara empat khalifah itu menurut pemakalah atau pemateri itu kira-kira yang mana yang paling menonjol ya, yang paling maju lah ya dari dalam segala bidang dari empat khalifah tersebut. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Mungkin mohon juga dijelaskan apa namanya kalau seandainya tidak mengungguli semua bidang, mohon dijelaskan misalnya di masa Abu Bakar itu yang paling maju di bidang ini gitu. Di Umar itu yang menonjol itu di bidang ini, di Utsman dan di Ali juga seterusnya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika Amr bin As membebaskan Mesir, nah menurut istilah yang dipilih oleh Ustadz Muhammad Furqan ya, bukan menaklukkan ya, saya juga setuju ya. Ketika beliau membebaskan Mesir, itu kan di Mesir itu kan kita melihat bahwasanya banyak peninggalan-peninggalan terdahulu, peninggalan Firaun, piramida. Kemudian di samping itu kan juga ada patung-patung itu. Patung Sphinx itu berdiri kokoh itu. Tapi ternyata tidak di apa namanya? Tidak di iya, tidak dihancurkan atau dibiarkan. Nah, atau sebenarnya bagaimana itu sebenarnya itu? Apa yang mendasari di balik apa yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As tersebut itu. Nah, sementara kan eh, apa namanya banyak sebagian umat Islam itu ada yang melakukan hal-hal yang berbeda dengan yang demikian. Jadi saya minta tolong dijelaskan ini bagaimana ini, bagaimana apakah apa dasarnya yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As tersebut. Mungkin itu dulu untuk sementara. Terima kasih. Ustadz Hasin, monggo gantian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab pertanyaan pertama dari Ustaz Nikmat Sabli terkait siapa yang mungkin dibilang paling menonjol ya, paling maju di antara keempat khalifah itu dalam eh, masa kepemimpinannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada masa Abu Bakar itu memang memang dari keempat Khulafaur Rasyidin itu masing-masing punya apa namanya tantangan tersendiri ya. Seperti Abu Bakar itu kan masih awal-awal ya, masih pembenahan internal lah istilahnya. Jadi belum banyak inovasi-inovasi kebijakan yang diambil oleh sahabat Abu Bakar. Tapi kemudian pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu kan mulai banyak apa namanya kebijakan-kebijakan baru yang menguntungkan untuk eh, pemimpin setelahnya. Mungkin eh, kalau disebutkan ada ekspansi wilayah juga tadi atau apa namanya pembebasan tadi di masa kepemimpinan sahabat umat. Kemudian ada reformasi administratif terkait apa namanya
penyusunan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir gitu. Sahabat Umar itu memperkenalkan pembagian wilayah seperti disebutkan tadi menjadi provinsi-provinsi yang dikelola oleh gubernur. Kemudian juga sahabat Umar membentuk Dewan Syuro. Terus dalam sistem keadilannya juga di bawah kepemimpinan dari sahabat Umar itu lebih diperkuat gitu, lebih menekankan keadilan tanpa memandang status sosial. Kemudian ada juga di sektor ekonomi dan keuangan, sahabat Umar membentuk Baitul Mal atau semacam lembaga keuangan negara. Dan dalam infrastruktur tadi sudah disebutkan juga karena eh, menunjukkan kepeduliannya sahabat Umar sebagai khalifah terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi infrastruktur seperti jalan, terus bangunan-bangunan, pembenahan eh, kota juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian dalam sisi militer juga lebih diperkuat di kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab. Nah, mungkin hemat saya yang lebih banyak atau lebih inovatif itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Itu Ustaz Hikmat Sabli. Mungkin ada yang bisa ditambahkan oleh Ustaz Ali Asyari. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Tata Yasin. Mungkin tambahan sedikit saja dari saya. Kalau saya agak sedikit berbeda, walaupun satu makalah, karena mungkin ini pendapat saja, sependek sependek pengetahuan saya. Menurut saya eh, lebih lengkap lagi itu pada pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, karena Sayyidina Utsman bin Affan itu melanjutkan perjuangan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi lebih menyempurnakan, jadi penyempurnaan dalam bidang bidang ekonomi, Baitul Mal lebih lebih luas lagi, lebih diaktifkan, terus infrastruktur yang dibangun lebih dimegahkan oleh Sayyidina Utsman, dan juga pembukuan Al-Quran juga eh, yang bisa kita eh, bacaan sekarang yang sudah seragam atau bisa dikatakan Mushaf Utsmani itu juga terjadi pada masa Sayyidina Utsman. Jadi eh, menurut saya pribadi, sependek pengetahuan saya, hemat saya, eh, lebih sempurna lagi dalam kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, mungkin itu dari saya, Ustadz Nikmat. Mungkin ada teman-teman ada tambahan atau tanggapan yang lain, pendapat lain, monggo. Kalau tidak mungkin dilanjutkan lagi karena masih banyak. Ustadz Nugroho, monggo. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Ali Asy'ari dan Ustadz siapa tadi? Satu lagi, Asin. Asin Tuba. Baik ya. Pertama itu saya mau melanjutkan pertanyaan dari Ustadz Furqon tentang konsep khalifah, pemilihan khalifah ya. Jadi kalau dilihat dari metode pemilihan masing-masing Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ternyata beragam. Artinya yang dimaksud khalifah, khilafah, dan proses pemilihannya itu juga bervariasi. Nah, apakah ada tulisan para ulama di zaman modern ini yang membahas soal, karena ini kan soal khilafah atau identik dengan khalifah juga nanti pada akhirnya, itu kan juga menjadi sebuah isu transnasional ya dalam berbagai gerakan Islam begitu. Nah, apakah ada semacam ijma ulama tentang memformulasi soal apa itu khilafah dan apa dan bagaimana dalam era modern ini memilih khalifah?
Sekarang nggak mudah ya, zaman dulu aja nggak mudah. Dan itu kan menimbulkan konflik. Padahal waktu itu populasi masyarakat Islam masih sedikit, jauh lebih sedikit ketimbang sekarang kan. Nah, kemudian varian pemikirannya juga dulu jauh lebih homogen, sekarang jauh lebih heterogen. Itu aja udah konflik, ya kan? Dengan mekanisme pemilihan khalifahnya itu. Nah, itu seperti apa? Ada nggak itu tulisan ulama atau ijma ulama yang seperti apa itu formulasinya untuk kalau katakanlah diimplementasikan di zaman sekarang? Itu nomor satu. Nomor dua, apa namanya, tentang Utsman ya, tadi dibahas juga oleh Pak Makala. Utsman ini apa namanya, agak unik ya, karena konfliknya banyak ya kan, pasca Umar gitu. Karena memang dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa sewafatnya Umar itu akan timbul banyak fitnah bagaikan gelombang di lautan. Dan kematian Umar adalah apa istilahnya, gemboknya begitu. Jadi kalau Umar wafat berarti gelombang itu akan datang dan fitnah itu banyak dan dimulai dari zaman Utsman. Jadi kontroversinya adalah satu, mengapa kan beliau ini dikenal nepotis ya, yang bikin konflik itu nepotis. Jadi dalam mengangkat pejabat dan sebagainya itu nepotis, dari kerabatnya, dari keluarganya, dari klan apa namanya, Bani Umayyah ya, apa itu kan klannya beliau. Nah, itu kenapa begitu? Karena apa yang membuat beliau itu nepotis? Pasti ada pertimbangan khusus ya, sehingga kita bisa ibaratnya berargumen juga kepada pihak-pihak luar yang menjadikan ini angle untuk memfitnah para sahabat. Ini apa gitu? Apa argumennya? Dan padahal di sisi lain Utsman ini juga ahli surga kan begitu, dijamin ahli surga, kemudian banyak keutamaannya, bahkan menikah dengan dua putri Rasulullah kan, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Dan bahkan kata Rasulullah, seandainya punya 10 anak mau dinikahkan semua sama Utsman itu pasti karena ada suatu keunggulan gitu. Nah, itu unik ya, jadi konfliknya. Tapi di sisi lain juga Utsman juga masa periode kekuasaan paling lama, kalau tidak salah 12 tahun. Hampir 3 periode kalau zaman sekarang gitu kan. Jadi ini panjang, dan beliau ini menjabat di usia tua. Kalau tidak salah itu di atas 70 tahun menjabat gitu. Jadi di usia tua, periodenya panjang, konfliknya banyak, eksis gitu. Nah, ini menarik gitu. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Nugroho atas tambahan dan juga pertanyaannya. Yang pertama ya ini tentang ijma ulama, yang mana konsep khalifah yang beragam dari Sayyidina Abu Bakar hingga Sayyidina Ali sangat bervariasi. Apakah ada suatu karya ulama atau ijma ulama untuk eh, apa namanya, pemilihan atau sistem kepemimpinan? Tuh, sejauh ini kami sendiri masih sangat minim, jadi belum menemukan. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan untuk ijma ulama. Tapi biasanya kalau hanya ijma ulama itu biasanya ada, kalau dari Indonesia ketika memilih mungkin ya, kalau memilih mungkin ada. Ketika biasanya MUI Indonesia, Majelis Ulama Indonesia berfatwa, memberikan fatwa untuk memilih pemimpin yang seperti ini, yang sini, ini dan ini. Mungkin itu yang kalau dari eh, apa namanya, ijma. Tapi kalau untuk suatu karya kami masih belum menemukan, mohon maaf. Dan yang kedua tentang pemerintahan Utsman bin Affan, apa yang mendasari beliau untuk melakukan nepotisme? Jadi eh, pejabat-pejabat di bawah beliau seperti gubernur, pemerintahan daerah, apa sekretaris atau bendahara dan lain-lain itu, kenapa kok bisa dari sebagian besar dari kerabat dan saudara-saudara dari Utsman bin Affan. Nah,
Sejauh ini, sejauh pemahaman kami dari bacaan-bacaan yang telah kami baca, yang lebih spesifik kenapa beliau melakukan eh, sejenis nepotisme ini secara spesifik belum belum terlalu paham, tetapi ada ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu dalam pemerintahannya karena terlalu lama, di beliau banyak menunjuk beberapa pejabat di beberapa daerah, dan ini atas atas dasar disuruh oleh sekretaris beliau yaitu Marwan bin Hakam. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa Utsman ini hanya sebagai boneka dari Marwan bin Hakam. Jadi, tetapi masyarakat pada saat itu percaya bahwa Utsman yang melakukan semua itu. Padahal ini dilakukan oleh Marwan bin Hakam. Jadi semua saudara kerabat beliau dijadikan jabat jabat negara. Ya. Marwan bin Hakam ini merupakan sekretaris sekretaris dari Utsman bin Affan. Ya. Dan seperti bisa dikatakan kalau saat ini boneka partai lah. Jadi partai itu yang mengatur semua kebijakan-kebijakan, dan tetapi masyarakat semuanya percaya bahwa presiden yang disalahin tetap presiden. Mungkin hemat saya seperti itu. Kan ada tambahan dari teman-teman lainnya atau partner saya sendiri, Ustadz Hasin, monggo. Sedikit saja mungkin. Barangkali faktor kepribadian beliau juga yang apa ya, istilahnya tadi disebut oleh Said Ali Asyari sangat pemalu gitu. Jadi apa ya, kurangnya ketegasan gitu, Ustaz. Kurangnya ketegasan ditambah dengan apa namanya, tekanan dari klan atau dari Bani Umayyah itu tersebut. Juga mungkin sahabat Umar berpikir selama apa namanya, yang diangkat itu memenuhi kapabilitasnya sebagai pejabat, dia sah-sah saja gitu mungkin. Barangkali itu yang mendasari eh, kebijakan sahabat Utsman bin Affan dalam mengangkat orang-orang terdekatnya sebagai pejabat. Ya itu barangkali yang bisa saya tambahkan, Ustaz. Ustaz atau ustazah yang lain barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan atau menambahkan, monggo silakan. Mungkin kita lanjutkan dulu sisa satu ini, Ustadz ada Dea, karena waktu semakin menipis. Monggo Ustadz ada terakhir ya, mungkin teman-teman, karena udah 17:17. Ya, sebenarnya pertanyaan Anda tadi ditanyakan oleh Ustaz Nugroho gitu. Jadi pas tadi menyimak tentang penjelasan Sayyidina Utsman gitu ya, ada rasa ya terbersit rasa mungkin kaget gitu ya. Kan kita selama ini mengetahui kalau beliau itu sahabat terbaik gitu ya, sahabat terbaik, generasi terbaik gitu ya. Tapi ternyata nepotisme dan bahkan tadi juga antum ketika memaparkan disamakan dengan dinasti di Indonesia gitu. Agak kurang gimana gitu ya, kan jauh banget gitu ya antara Utsman bin Affan misalkan dengan dinasti yang ada gitu ya di Indonesia, Jokowi dan kawan-kawan misalnya gitu ya. Jadi ya tadi, dan kita juga mengetahui bahwa apa sahabat Nabi ini juga yang dijamin masuk surga gitu. Ataukah mungkin itu terjadi memang zaman fitnah gitu. Ya tadi seperti yang antum katakan ya, Anda juga masih belum banyak membaca lagi gitu ya. Barangkali di sini teman-teman ada yang lebih paham bagaimana supaya kita tidak asal mengatakan gitu. Kalau misalnya mengatakan kepemimpinan beliau nepotisme gitu kan, khawatirnya gimana gitu ya, mencela sahabat atau bagaimana seperti itu. Itu aja sih tadi sudah ditanyakan oleh Ustaz Nugroho gitu. Syukran. Baik, terima kasih Ustadz Ade atas teguran bagi saya sendiri. Terima kasih.
karena eh, kebijakan-kebijakan pada masa Utsman untuk melakukan, karena kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa karena masih minim juga pengetahuan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi yang terjadi pada saat itu memang banyak pejabat-pejabat daerah pada saat di kota-kota di luar Makkah Madinah itu dari kerabat dan saudara-saudara beliau, dan hal inilah yang membuat pemberontakan kepada Sayyidina Utsman hingga beliau wafat dibunuh secara keji. Dari keempat sahabat ini yang paling parah atau paling kejam eh, adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau dibunuh secara keji hingga ditusuk di bagian mata, telinga hingga rusuk beliau. Dan sampai sekarang eh, yang siapakah yang membunuh beliau ini masih belum jelas. Siapakah? Karena masih banyak pendapat. Mungkin itu. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari teman. Alhamdulillah sejauh ini sangat banyak pengetahuan yang bisa kita ambil dari para sahabat pada masa Khulafaur Rasyidin, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga Sayyidina Ali. Untuk itu, untuk lebih jelasnya dan lebih diluruskan lagi pemikiran-pemikiran kita oleh beliau, dosen kami, saya kami, Ustadz Zakaria Sunubis, kepada beliau, persilahkan. Monggo Ustadz. Selesai ya? Setengah 6. Oke ya, terlalu banyak baca. Ya, diskusinya malah sedikit jadinya. Dan Ustadz. didiskusikan itu ya masalah-masalah yang tidak ada yang baru ya. Pelajaran ini kita temukan di pesantren-pesantren ya, masalah Abu Bakar. Saya sangat rekomendasi, saya rasa ini literasinya kok bisa bahasa disertasi ini ya. Jadi ada hal yang baru nih. Ini judul aslinya ini Apa ya? bahasa Inggris. Ini dipresentasikan di McGill di Kanada. Judul aslinya apa? Kok nggak Sahabat Nabi. Ini judul bahasa Indonesianya yang sudah di Indonesia. Kalau berarti judul aslinya kalau nggak salah saya Ada besar Prophet of sekali. Common Prophet Muhammad. Yang Itu yang ya, Brill yang menerbitkan ya. Nah, ini lebih hal yang baru. Karena kalau kita ini pasti ini sejarah peradabannya. Karena peradaban karena setelah Rasul wafat, ini kan judul lagi ini nih. Siapa, kemana, dan bagaimana itu. Nah, ini kan tadi nggak dibahas ini. Masalahnya masalah perang ini itu yang menarik di situ. Karena dalam sejarah itu pasti kota-kota yang disebutkan setelah Rasul wafat itu, misalnya Kufah, kemudian apa lagi? Basroh. Itu gimana peradaban yang ada di Kufah dan Basroh? Bagaimana hukum Islam yang terjadi di situ? Apakah konsisten, inkonsisten? Basroh, Kufah. Kalau sekarang di negara apa itu? Irak kan? Nah, kemudian bagaimana sahabat-sahabat yang pergi ke Syam setelah Rasul wafat? Syam itu kalau sekarang terbagi jadi 5 negara kan? Jordan, Lebanon, Palestina, Syria, Israel. Atau kalau zaman sahabat disebut dulu Syam, ya Syam kan. Nah, bahkan Palestina itu bagian dari provinsi Syam ya. Jadi Syam itu ada 4 provinsi kan. Ada Palestina salah satu provinsinya. Kalau sekarang jadi negara kan. Palestina, kemudian Syria. Sekarang negara Syria, dulu provinsi Syria itu. Jadi sahabat-sahabat itu kan banyaknya pergi ke Syam itu ya. Yang baik Syrianya atau Damaskus itu ya. Baru ada Al-Humus apa His kalau sekarang jadi kota ada di apa ya di Syria. Namanya Hos. Oh ya, pokoknya bahasa Arabnya His ya. Nah, ini kan tempat-tempat di sini nih sahabat-sahabat ini bermigrasi. Kemudian ke Mesir. Mesir ini luas, ya kan? Gak semua sahabat ke situ. Kemana? Ke Pustat. Kalau sekarang nggak ada nama Pustat. Pustat itu nama Kairo lama ya. Sekarang Kairo kan, dulu Pustat namanya. Itu sahabat di situ. Ngapain peradaban di sana di Mesir? Nah, serta itu yang hal-hal baru kan. Yang dibahas jadi lebih menarik. Baru di mana lagi misalnya? Nah, justru yang Mekah Madinah itu nggak apa ya, bukan menjadi sentral objek kajian yang secara mendalam. Ya. Lebih tertarik itu yang di Syam, kemudian Irak tadi, Kufah sama Basrah, sama Mesir.
Karena ada apa ya? Ada konflik of interest ya. Salah satunya peradaban apa? Peradaban merebut kekuasaan. Ya, ya kira-kira sahabat dulu zaman Rasulullah itu ya kira-kira sama kayak peradaban kita sekarang dalam politik ya. Ya konflik of interest ya. Kemudian pembagian harta rampasan perang itu terjadi. Jadi hukum bisa konsisten inkonsisten gitu. Nah, kemudian sahabat, ini tadi nggak dibahas. Sahabat itu gimana? Siapa yang disebut sahabat? Ini kan harus didudukkan dulu nih definisi sahabat. Ya, kalau misalnya dalam Islam klasik, sahabat misalnya yang hidup bersama Rasul, yang melihat Rasul, apa lagi itu, dan menerima ajaran Islam, itu sahabat. Ya kan? Bagaimana misalnya dia terima Islam, ya, semasa dengan Rasul, tapi dia di belakang Rasul, dia menjelek-jelekkan Rasul, apakah sahabat? Nah, itu gimana tuh? Posisinya sahabat apa tidak? Menerima Islam, melihat Rasul, kemudian dia ya beriman kepada ya Rasul ya beriman kepada Islam. Rasul apakah sahabat? Misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, apakah itu sahabat-sahabat? Ya, dia harus didudukkan dulu kan? Atau dia menerima Islam, kalau misal tadi beriman kepada Rasul, ya berjumpa dengan Rasul kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, apakah itu sahabat? Itu kan harus didudukkan dulu. Atau yang dia nggak lihat Rasul, ya tapi semasa dengan Rasul, ya kayak misalnya kok apa Al-Qarni ya, Uwais Al-Qarni ini kan nggak pernah lihat Rasul ya, tapi dia semasa dengan Rasul, tapi dia berislam. Apakah ini disebut sahabat? Nah, ini harus didudukan dulu, ya. Baru sampai nanti ke Abu Bakar, kemudian Umar, apalagi Utsman, kemudian Ali. Nah, karena masalah sahabat ini nanti masalah masalah hukum soalnya. Ada sahabat yang senior, nanti Umar kira-kira membagi harta rampasan perang lebih banyak. Nah, itu. Jadi ada perubahan-perubahan hukum. Nah, intinya di kota-kota inilah ya yang namanya peradaban-peradaban itu berkembang. Di Irak tadi khususnya Basrah sama Kufah ya. Kemudian kalau di Syam tadi ya tadi misalnya apa Syria, Damaskus dan lain-lain ya ada 4 itu. Kemudian di Mesir di Fustat. Bagaimana kepentingan mereka dengan penduduk lokal ini terjadi kan? Terjadi. Ya mungkin mereka yang pribumi karena kalah perang dengan Islam, misalnya perang Al-Qadisiyah ya, perang antara Islam dengan Persia. Jadi komandan perang Islam setelah ditaklukkan itu Persia, itu yang jadi Kufah Irak dan sebagiannya itu tanahnya itu dikuasai oleh orang Islam. Bagaimana nasib pribumi? Apakah mereka itu harus hengkang dari tanah tersebut? Ketika mereka berislam atau tidak menolak Islam, apa hanya membayar jizyah? Nah, itu kan hukum di situ. Peta hukum di situ. Nah, tadi ini yang ingin saya tertarik fokus itu bahas yang itunya gitu. Dengan masalah yang lama-lama gitu kan. Nah, kenapa? Kemudian berapa sahabat ini jumlahnya? Ada sahabat ini kan ribuan jumlahnya. Sahabat ini jumlahnya ribuan. Kemudian hadis-hadis misalnya, apa yang berkembang misalnya ilmu yang paling dalam yang terjadi peradaban pada masa Khulafa Rasyidin ini ialah jelas ilmu hadis kan. Ilmu hadis ini berkembang. Karena sebagian sahabat itu menggunakan ilmu hadis itu ya konflik of interest ya, misalnya kepentingan. Ya, misalnya hadis ini kira-kira penting untuk kelompoknya, dia gunakan ini gitu. Misalnya kelompok sana menggunakan hadis ini untuk mengangkat dia gunakan hadis ini. Misalnya ketika khutbah Jumat ya, ketika misalnya dari partai Ali menjadi khutbahnya, khotibnya, ya dia jelek-jelekkan Muawiyah. Ketika dai-nya dari kelompok Muawiyah, dia jelek-jelekkan masalah Ali. Ini kan terjadi nih antara sahabat. Terjadi kan konflik of interest. Kemudian ada misalnya diangkat menjadi gubernur. Karena dia memiliki sesuatu, misalnya bisnis, karena dia gubernur, dia gunakan misalnya apa barang-barang yang punya dia untuk kepentingan apa namanya negara itu gitu. Nah, ini kan harus dibahas hukumnya gitu. Apakah hadis itu bisa diterima jadi sumber hukum kalau seperti ini? Ya, itu pertanyaannya. Kira-kira kalau saya tanya, apakah hadis-hadis misalnya yang keluar ya dari orang-orang yang tidak adalah ya ada 5 kan syarat untuk mengambil hadis misalnya. Salah satunya yang paling disoroti kan masalah adalah keadilan ya. Keadilan seorang sahabat ini apakah bisa dia dijadikan hukum? Gimana tuh? Gimana coba jawab dulu, bisa nggak dijadikan hukum? Sebagian ada yang membolehkan, tapi
ada juga yang menolak ya. Karena adalah kan termasuk juga penegakan hukum. Ada yang sebagian membolehkan, ada sebagian berarti masih ada perdebatan istimewa ya, ada ruang diskusi kan. Ya, beda perdebatan, Pak. Nah, gitu-gitu seharusnya enak dibahas kan, lebih kepada teologisnya ya. Kemudian bagaimana mereka ini apa tadi kenapa terjadi konflik interest ya. Bagaimana khususnya lima yang kota-kota besar tadi itu. Ini yang saya ingin dengarkan. Kalau yang tadi pembahasannya yang biasa aja ya, yang sering kita dengar kan. Yang mulai perang Jamal ya, Abu Bakar, kemudian Utsman dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu aja lah kesimpulan saya untuk di sini. Jadi terlalu banyak makalahnya disederhanakan saja. Malas juga orang baca terlalu sampai 20 halaman ya. Kontra awal itu kan saya bilang paling banyak ada 10 halaman. 10 halaman sudah banyak. Justru yang dihidupkan itu diskusinya gitu. Ya, jadi sama sudah apa daftar isi itu 10 halaman aja gitu. Terus selanjutnya udah 10 halaman aja, nggak usah terlalu banyak. Ya, jadi 10 udah sama daftar isi. Yang diperbanyak itu justru di diskusinya, ya, bukan dibaca. Tadi kan baca nih. Karena membaca nggak ada poin-poinnya kan. Dia baca makalah sampai 1 jam sekian. Kalau nggak saya hentikan tadi bisa sampai habis tuh kan diskusi gitu kan. Nah, jadi coba 10 halaman saja sudah sama daftar isi, apa daftar pustaka ya. Jadi lebih banyak di diskusinya gitu. Tonjolkan saja poin-poin tapi yang baru. Jangan yang lama-lama ya. Nah, saya rasa itu saja ya. Silakan di closing statement ini pemakalah dikumpulkan lagi makalah Rabu depan cukup 10 halaman ya. Cukup 10 halaman. Kita mau jadikan buku, cukup 10 halaman. Coba disimplifikasi, jangan terlalu banyak. 10 halaman sudah sama daftar pustaka. Nggak usah terlalu banyak. Nanti aja banyak-banyak ketika buat tesis, ya nggak apa-apa. Kalau buat tesis nanti silakan banyak-banyak. Tapi kalau makalahnya cukup 10 saja. Oke, silakan di closing statement. Silakan pemakalah. Ya, Ustaz, sebelumnya mohon maaf karena tulisan kita kebanyakan karena eh, banyak referensi-referensi yang mengatakan dari berbeda-beda khalifah, jadi satu khalifah bisa nyampe beberapa halaman. Jadi mohon maaf. Jadi insya Allah nanti minggu depan kita perbaiki lagi dan kita sederhanakan menjadi 10 halaman. Mohon maaf juga kepada teman-teman semua. Jadi waktu diskusi jadi singkat. Mungkin closing statement dari makalah eh, hikmah saja, mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari beberapa Khulafaur Rasyidin, para sahabat, jadi dari Sayyidina Abu Bakar hingga Sayyidina Ali, di sangat banyak kebijakan keunggulan-keunggulan dari salah satu sahabat ke sahabat yang lainnya. eh, Bisa kita ambil eh, mungkin poin-poin yang penting dari salah satu khalifah, dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari para sahabat. Sahabat juga manusia, jadi mereka juga banyak tantangan dan juga pergolakan, pasti banyak juga yang perbedaan pendapat, walaupun mereka dipastikan menjadi ahli surga, dan mereka juga eh, menghadapi beberapa tantangan-tantangan politik dari masyarakat-masyarakat, bahkan ada 3 khalifah yang terbunuh oleh warga masyarakat, oleh warganya sendiri pada saat itu. Menjadi hikmah bagi kita bahwa mereka juga manusia, kita bisa ambil yang positif-positif, dan juga seperti tuduhan-tuduhan mungkin bisa kita perdalam lagi ilmu kita, baru kita bisa memastikan bahwa sahabat-sahabat melakukan hal tersebut. Mungkin itu closing statement dari saya, dari kami. Banyak kesalahan juga pasti, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Ustadz Zakaria Husin Lubis dan juga kepada teman-teman. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk apa Rabu depan kita nggak UTS dulu ya, meskipun sudah ada surat pemberitahuan ya untuk Rabu depan UTS kita tidak ya. Kita lanjut saja
itu makalah minggu depan apa? Apa minggu depan? Judulnya minggu depan, Rabu depan, peradaban Islam Oh, Daulah Umayyah ya. oh ya mau ya Ustaz. Ya, Muawiyah kan? Khairul Rijal, mana Khairul Rijal? Hadir Ustaz, Khairul hadir. Rijal. Oke, jadi nggak Hadir. UTS ya. Khairul Rijal satu lagi sama Saya, Ustaz. Azhar Fuadi. Hadir, Ustaz. Oke, kita UTS-nya pas pilkada saja. Ya. Jadi UTS-nya kita ganti di pilkada ya. Mantap Di nih, tanggal Mili. 27 tuh hari Rabu. Jadi pas di hari Rabunya saja UTS. Jadi lanjut ya. Jadi UTS-nya pas pilkada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.